大齐皇朝，齐皇统治无边疆域，疆域内有6大王国为父，宗门附庸王国，王国附庸皇朝。至于皇 Bab 306-310. Perang yang tak terhindarkan di utara akhirnya tiba dengan peristiwa berdarah yang terjadi satu demi satu, menakutkan dan penuh semangat. Mengikuti serbuan kuda perang Wei Utara seperti serigala lapar, para pemanah di pasukan Bantalan Langit segera menunjukkan tanggapan. 70.000 pasukan yang berada di bawah komando langsung Ling Xiao tidak hanya dianggap sebagai pasukannya dalam nama saja, tetapi mereka juga yang terkuat dan paling elit yang ditawarkan Sky Bearing. Jika seseorang membandingkan pasukan ini dengan yang lain di sekitar benua bintang surgawi, resimen ini setidaknya akan menempati peringkat 3 teratas. Hanya berdasarkan tindakan para pemanah, orang sudah bisa melihat perbedaannya. Para pemanah dengan cepat masuk ke formasi mereka yang terdiri dari 3 baris. Baris pertama berlutut dengan 1 lutut, menembak dari sudut rendah. Baris kedua berdiri dengan busur dan anak panah mengarah ke depan, membidik dengan normal. Baris terakhir mengarahkan busur dan anak panah mereka ke langit, menggunakan lintasan parabola untuk membidik musuh yang jauh di depan. 3 pengaturan berbeda, masing-masing dengan spesialisasi mereka sendiri, tanpa gangguan apapun. Panah langsung menyelimuti langit seperti sekelompok belalang terbang, tiba-tiba membuat medan perang menjadi gelap. Banyak suara kekacauan dan kebingungan terdengar, ketika tentara Wei Utara yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari kudanya ketika panah menyerang, hanya untuk diinjak-injak menjadi pasta manusia oleh sisa pasukan di belakang mereka. Namun, musuh masih menyerang ke depan terlepas dari nyawa mereka. Di babak ini, kavaleri harus menyerang pasukan Ling Xiao dan memaksa mereka bertarung 1 lawan 1 sebelum mereka bisa melenyapkan mereka. Hanya beberapa gelombang anak panah yang menghujani menyebabkan banyak tentara Wei Utara terluka parah atau bahkan mati. Meskipun kecepatan kavaleri sangat bagus, hujan anak panah bahkan lebih lebat, mencegah mereka mencapai garis depan dengan cepat. Melihat pasukan elit yang secara pribadi dia asuh berkurang setengahnya hanya dalam waktu yang dibutuhkan untuk merebus secangkir teh, Wei Chengping merasakan sakit hati, ingin bertukar formasi lain untuk mengambil beban sebagai gantinya. Namun, pemuda Sui itu tiba-tiba menyeringai dan berkata, apakah saudara Wei merasakan sakitnya? Namun, Wei Chengping sepertinya tidak ingin menyinggung pemuda itu, malah mengatakan, saudara Sui, pasukanku jauh melebihi pasukan Ling Xiao. Tidak perlu menyia-nyiakan kekuatan militer kita seperti ini, atau kerugiannya akan terlalu besar untuk ditanggung. Pemuda Sui hanya tertawa dingin sebagai tanggapan, arti dari orang yang ambisius mengacu pada orang yang tidak akan peduli tentang hal-hal sepele, dan yang terpenting, tidak berhati lembut. Sementara Ling Xiao hanya memiliki 70.000 pasukan, mereka semua adalah elit, di hari ini, dan jika kita tidak dapat menyelesaikan ini dalam waktu singkat akan menghasilkan kebuntuan, setelah pertempuran ini diperpanjang, lebih banyak variabel memiliki kesempatan untuk muncul, yang menyebabkan kerugian kita. Selanjutnya, Ling Xiao terlibat dalam ekspedisi terburu-buru kali ini, sehingga perbekalan untuk kamp mereka tidak dipersiapkan dengan baik. Selama kita mengambil kesempatan untuk menimbulkan beberapa kerusakan, kita dapat menyebabkan garis depan pecah, dan pada saat itu, tentara Ling tidak akan memiliki kesempatan untuk pulih. Sementara Wei Chengping merasakan sakit hati, dia juga merasa bahwa pemuda Sui itu benar, jadi dia hanya bisa tersenyum dan menahannya, mengalihkan perhatiannya ke medan perang. Situasinya persis seperti yang digambarkan oleh pemuda Sui. Setelah mengorbankan sekitar 500 orang lagi, jarak antara kedua belah pihak akhirnya ditutup untuk jalur penerbangan efektif panah, dan setelah 2 tembakan lagi dari para pemanah, kavaleri telah tiba di depan mata mereka. Di bawah sinar matahari terbit, para prajurit dari Sky Bearing bisa melihat tatapan jahat dari musuh mereka. Namun, Ling Xiao belum panik, memberikan bendera merah yang dia pegang dengan cepat. Pada saat itu, tentara muncul dari tenda mereka, membawa banyak pancang yang mereka tanam beberapa meter dari kaki prajurit. Pasak-pasak itu berkelompok rapat di samping satu sama lain, ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang tebal atau kurus. Beberapa kaki ini tiba-tiba membentuk garis antara hidup dan mati. Para prajurit Wei Utara menyerbu seperti angin, dan karena ditekan dengan mengerikan oleh hujan panah sebelumnya, mereka penuh dengan dendam. Perubahan mendadak ini membuat mereka hampir tidak punya waktu untuk beradaptasi,
dan mereka langsung melakukannya. Taruhannya menyebabkan banyak kavaleri kehilangan keseimbangan dan jatuh dari kuda perang. Mereka yang di belakang masih mendekat dengan kecepatan tertinggi, jadi bagaimana mereka bisa memperlambat waktu? Tak pelak, orang-orang di belakang menabrak orang-orang di depan, yang menyebabkan efek domino dari orang-orang di depan yang terinjak-injak dan orang-orang yang menabrak kavaleri di depan menjatuhkan kuda mereka. Pemanah Sky Bearing sekali lagi berdiri dan panah menghujani, tanpa ampun membunuh semua kavaleri tak berdaya. Jeritan bergema di seluruh medan perang. Terompet mundur akhirnya terdengar dari tentara Wei Utara. Wei Chengping akhirnya tidak tahan lagi dengan kekalahan pasukan elitnya dan memberi perintah untuk mundur. Pemuda Sui memiliki ekspresi yang berat, tetapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun keberatan. Kavaleri di belakang berhasil menahan kuda mereka dengan susah payah. Di area kurang dari 100 kaki di depan pasukan Sky Bearing, itu tampak seperti pemandangan di luar neraka. Banyak tentara yang tidak terbunuh setelah panah atau penyerbuan terbaring di sana mengerang kesakitan. Tanah sudah jenuh dengan darah, dengan kelebihan darah mengalir di anak sungai dan membentuk genangan darah kecil. Bangkai kuda perang yang mati menumpuk tinggi seperti gunung, membentuk layar pelindung alami di antara kedua pasukan. Pertempuran ini sebenarnya merugikan Wei Utara lebih dari 6.000 elit. Dan Sky Bearing hanya memiliki beberapa ratus yang terluka ringan, dengan jumlah kematian bahkan tidak lebih dari 10. Itu adalah kemenangan sepihak. Komandan, seorang wakil jenderal berwajah poker berbicara kepada Ling Xiao yang berada di dekatnya setelah melihat adegan ini, meskipun kita berada di atas angin kali ini, musuh jauh melebihi kita setidaknya 5-1, dan mereka bahkan telah mengepung kita. Ini situasinya terlalu berbahaya, kita harus keluar secepat mungkin. Jangan terburu-buru. Ling Xiao menatap tentara Wei Utara yang mundur seperti gelombang pasang laut dan menggelengkan kepalanya. Saat ini baru gelombang pertama pasukan dari Wei Utara. Kita masih belum mengetahui dengan jelas jumlah kekuatan pasukan mereka, jadi kita harus bertahan. Dayuan, fakta bahwa tentara Wei Utara tahu bahwa kita menetap di sini, tapi bagaimanapun juga datang untuk menyerang kita sudah merupakan sesuatu yang tidak biasa. Wakil jenderal itu bernama Song Dayuan, dan dia telah mengikuti Ling Xiao selama lebih dari 10 tahun. Dia penuh dengan keberanian dan kebijaksanaan dan merupakan tangan kanan Ling Xiao. Saat ini, alisnya berkerut, saat dia menjawab, benar, masalah ini membingungkan. Dalam pertempuran normal, cara teraman adalah mengirim infanteri dan memaksa kita mengeluarkan semua panah dan perbekalan kita sebelum mereka mengirimkannya, semua pasukan mereka mengepung dan menyerang kita. Mereka jelas tahu bahwa kita berkumpul dengan tergesa-gesa untuk ekspedisi ini, tetapi mereka memilih cara yang paling bodoh untuk menyerang kita dengan mengirimkan kavaleri mereka untuk menerima kerusakan. Bawahanmu merasa bahwa hanya ada 2 alasan mengapa seorang jenderal akan menggunakan metode seperti itu. Apa alasannya? Ling Xiao bertanya. Song Dayuan menjawab, yang pertama adalah bahwa jenderal dari Wei Utara ini bukan ahli dalam memimpin pasukan, dan juga percaya bahwa kemenangan dapat dengan mudah dimenangkan. Oleh karena itu dia melakukan kejahatan ini dan membiarkan nyawa begitu banyak pasukan kavaleri elit untuk hilang. Itu tidak mungkin. Jenderal lain di samping mau tidak mau menyela. Seorang komandan dengan 400.000 tentara yang kuat, bagaimana dia bisa mencapai ini tanpa bisa memimpin pasukan? Jika dia tidak memiliki wewenang atas tentaranya, lalu bagaimana dia bisa membuat mereka melakukan penyergapan di sekitar kita? Saya percaya pasti ada alasan lain. Song Dayuan menganggukkan kepalanya, itu alasan keduaku. Jika pihak kita mendapat bala bantuan, jenderal parubaya lainnya muncul, dan justru jenderal yang sebelumnya berselisih dengan Ling Tuanti. Namanya Li Xiangdong, dan dia berkata, bukankah ini juga agak mustahil? Musuh sudah sangat ingin memusnahkan kita, jadi mengapa Sky Bearing masih repot-repot mengirim bala bantuan? Selain itu, seluruh pasukan pribadi sang jenderal berkumpul di sini kali ini. Jadi di mana akan ada bala bantuan? Bahkan jika seseorang memberikan bala bantuan, mereka juga akan dihentikan oleh 30.000 tentara yang dipimpin oleh 3B***. Menurut pendapat saya, itu pasti tipuan Pangeran B*** Wei Utara itu. Penonton menganggukkan kepala sebagai jawaban. Pada titik ini, Ling Ninetin melangkah untuk berbicara. Sementara posisinya hanya sebagai pengawal pribadi Ling Xiao, dia tidak bisa diganggu dengan masalah seperti itu pada saat ini. Siapa bilang kita tidak punya bala bantuan? Pasukan bangsawan mudaku datang saat kita bicara. Di matanya,
Pangeran Wei Utara hanyalah sepotong pakan ayam. Saat kata-katanya keluar, semua orang tercengang. Orang-orang ini telah menghabiskan beberapa bulan terakhir di medan perang ini, jadi selain berita penting terkait perang, bagaimana mereka tahu tentang adegan yang dibuat Ling Tian di ibu kota kekaisaran. Di dalam hati mereka, dia tetaplah celana sutra yang terkenal, paling banyak celana sutra yang memiliki keterampilan bela diri yang baik. Bertentangan dengan harapan semua orang, Ling Xiao benar-benar menganggukkan kepalanya dan berkata, "Benar, saya percaya bahwa Tianer pasti akan membawa bala bantuan. Jadi, sebelum dia datang, pertama-tama kita harus menemukan lokasi yang stabil untuk berkerumun, dan memperpanjang waktu musuh, serang sebanyak mungkin sampai bala bantuan kita datang. Saat ini yang paling kita butuhkan adalah waktu, dan semakin lama kita bertahan, semakin tinggi peluang kita untuk berhasil." Meskipun setiap orang yang hadir memiliki prasangka terhadap Ling Tian, melihat verifikasi dari Ling Xiao, semua orang hanya bisa setuju dan menyimpan kecurigaan mereka untuk diri mereka sendiri. Song Dayuan melanjutkan, "Saya percaya ketika musuh menyerang lagi mereka akan mengungkapkan tujuan mereka yang sebenarnya. Untuk memusnahkan tentara kita mungkin adalah niat mereka. Sementara tentara Wei Utara sedikit melebihi kita, tentara kita memiliki jumlah elit yang lebih banyak jika dibandingkan kepada mereka. Jadi saya memperkirakan bahwa lebih dari setengah pasukan mereka akan hilang sebelum mereka benar-benar menghadapi kita. Pelaku dari Wei Utara pasti tidak ingin melihat itu, juga tidak akan bisa menerimanya. Dia pasti akan menggunakan metode Trap Tree Leaf One untuk memberi pasukan kita kesempatan untuk bertahan hidup. Untuk menurunkan semangat juang kita dan meningkatkan keinginan kita untuk hidup. Rute mundur pasti akan dipenuhi dengan penyergapan." Li Xiangdong menjawab, "Jenderal mana yang telah berpartisipasi dalam beberapa perang tidak akan." Song Dayuan tersenyum sedikit ketika dia berbicara, keinginan manusia untuk hidup adalah hal yang sangat aneh. Meskipun Anda tahu bahwa rute pelarian memiliki penyergapan yang menunggu Anda masih akan mengorbankan segalanya untuk melompat ke dalamnya. Jadi, jika kita melakukannya sebaliknya, itu akan menjadi penangguhan hukuman yang sebenarnya dari kematian. Hanya ketika kita melawan mereka dan menggandakan serangan, maka kita akan benar-benar memiliki kesempatan untuk hidup. Ini juga berarti bahwa, jika mereka membuka utara untuk kita mundur ke arah, maka kita harus buru-buru dan menyerang selatan. Sementara arah berlawanan pasti akan memiliki perlawanan terkuat, para prajurit yang terlibat dalam pengepungan tidak akan bertujuan untuk membunuh. Jadi, jika kita mengambil kesempatan ketika mereka membuka jalan untuk serang balik mereka dan bertarung dengan seluruh hidup kita, maka kemungkinan kita bertahan hidup akan lebih besar. Semua jenderal tertawa terbahak-bahak dan mengangguk setuju. Li Xiangdong kemudian menamparkan punggung Kong Dayuan dan berkata, "Aku tidak pernah membayangkan bahwa kamu akan memiliki trik seperti itu di lengan bajumu." Semua orang merasa bahwa rencana ini layak dan tidak bisa tidak menghela nafas lega. Seolah-olah mereka telah berhasil keluar dari pengepungan musuh. Kong Dayuan kemudian berkata sambil terkekeh, "Sayang sekali ketiga Jenderal B** Start itu pasti akan menghalangi kita dalam perjalanan pulang. Jika tidak, kita masih dapat mempertahankan pasukan kita bahkan jika kita kalah dalam pertempuran ini. Namun, kita pasti tidak bisa kembali ke Sky Bearing sekarang. Terlepas dari arah Sky Bearing, kita pasti akan menghadapi punggung bukit tidak peduli arah mana yang kita pilih. Jadi, kita hanya perlu memilih punggung bukit yang mudah dipertahankan dan 70.000 pasukan kuat kita pasti akan mampu bertahan selama 4 hari, bahkan jika musuh kita berkekuatan 400.000 orang. Jika kita akan memiliki bala bantuan, mereka pasti akan berada di sini saat itu. Jika kita tidak memiliki bala bantuan saat itu, di sana kita tidak perlu bermimpi untuk mendapatkan bala bantuan dan kita bisa melawan Wei Utara sampai titik darah penghabisan." Semua orang setuju dengan pujian dan Ling Xiao tidak dapat menemukan ide yang lebih baik setelah berpikir lama. Karena itu, dia memerintahkan semua pasukannya untuk mengikuti rencana Kong Dayuan. Sementara Kong Dayuan cerdas, dia tidak lebih dari seorang komandan yang hebat dan bukan ahli strategi yang nyata. Terlebih lagi, dia membuat kesalahan besar dalam rencananya. Rencananya didasarkan pada kekuatan tentara saat ini. Dia benar-benar lupa tentang fakta bahwa mereka saat ini dikepung oleh 400.000 pasukan, dan mereka belum keluar dari pengepungan musuh. Siapa yang tahu berapa banyak dari mereka yang tersisa setelah itu? Adapun sisa pasukan yang tersisa, mereka bahkan mungkin tidak dapat mencapai punggung bukit tanpa jatuh ke dalam penyergapan yang dilakukan oleh musuh mereka.
Bahkan jika mereka mampu melakukannya, berapa hari mereka bisa bertahan? Namun, satu hal yang pasti adalah bahwa 4 hari adalah tugas yang mustahil. Di medan perang, anak panah memenuhi langit dan jeritan sengsara terdengar di mana-mana. Sementara tentara bantalan langit menunda waktu, tentara Wei Utara juga melakukan hal yang sama. Seolah-olah kedua pasukan mereka memiliki rencana yang sama. Di pihak Wei Utara, Wei Chengping bertanya dengan ragu, "Saudara Sui, kavaleri pasukan kita menderita banyak korban sebelumnya tetapi tidak dapat menggoyahkan moral pasukan. Jenderal Ling, bukankah kerugiannya tidak sebanding dengan keuntungannya?" Melihat banyak kavaleri jatuh dengan jeritan sengsara, Wei Chengping merasa hatinya berdarah. Ada hampir 4 hingga 500 korban jiwa dalam satu serangan itu. Kavaleri yang memimpin serangan adalah para elit dari tentara Wei Utara. Mereka selalu menjadi harta terbesar untuk mengamankan kemenangan mereka. Namun, pemuda Sui ini benar-benar membiarkan mereka memimpin serangan dalam pertempuran ini. Kembali ketika mereka mendiskusikan strategi mereka, pria muda Sui itu berkata, setelah ditinggalkan oleh negaranya, Jenderal Ling pasti akan terguncang dan semangatnya hancur. Dengan pengkhianatan sesama pasukannya, dia pasti akan kehilangan semua keinginan untuk berperang. Dengan demikian, saya percaya bahwa kavaleri elit kita akan mampu menghancurkan garis pertahanan musuh kita dengan satu serangan. Itu pasti akan mengurangi kerugian kita seminimal mungkin. Pada saat itu, Wei Chengping merasa bahwa kata-kata ini sangat masuk akal. Selain itu, akan menjadi peristiwa yang luar biasa untuk dapat menghancurkan dewa perang dengan sekali serang. Wei Chengping telah menyetujui masalah ini tanpa terlalu memikirkannya. Siapa yang mengira bahwa melalui serangan tunggal ini, mereka tidak hanya tidak dapat menghancurkan pertahanan tentara bantalan langit, hampir sepertiga dari elit mereka hilang. Baru kemudian dia merasa ada yang tidak beres. Tepat pada saat ini, pemuda Sui juga berpikir, pasukan Ling Xiao tampaknya sangat berbeda dari rumor. Ini jelas merupakan hadiah yang bagus untuk Anda dan setara dengan mengirim sekelompok pasukan elit ke piring untuk Anda makan. Namun, Anda hanya berhasil memakan sedikit dari mereka. Ini terlalu mengecewakan. Pria muda Sui ini adalah seseorang yang memiliki ambisi untuk menguasai dunia, jadi bagaimana dia bisa membiarkan pasukan elit Wei Chengping tetap hidup? Bukankah mereka akan menjadi penghalang besar bagi rencananya di masa depan? Selama jumlah pasukan elit Wei Chengping berkurang, semua tentara yang baru direkrutnya tidak lebih dari anak kecil di medan perang. Saat itu, mereka pasti akan mengikutinya selama dia menawari mereka permen. Wei Chengping itu bisa dianggap sebagai apa? Tidak disangka dia bahkan bermimpi menjadi penguasa benua. Benar-benar lelucon. Mendengar pertanyaan Wei Chengping, pria muda Sui itu mencibir, sepertinya saudara Wei sedang sakit hati. Wei Chengping mendengus dan tidak menjawab. Wajah pemuda itu menjadi tenang ketika dia berkata, "Kakak Wei, ini adalah medan perang. Ini adalah perang. Tanpa pengorbanan apapun, bagaimana bisa ada kemenangan? Seperti kata pepatah, keberhasilan seorang jenderal akan menghasilkan ribuan mayat, ambisi seorang penguasa pasti dibangun di atas gunung tulang. Jika saudara Wei tidak dapat melihat melewati titik ini dan masih sangat berbelas kasih, itu akan menjadi mimpi bagimu untuk menguasai dunia." Wei Chengping segera menjawab, "Tentu saja aku bukan orang yang penyayang. Aku jelas bukan orang yang tidak mau berkorban. Namun, kehilangan 5.000 tentara ini memang hal yang membingungkan. Kita bisa saja mengirim infanteri kita ke garis depan dan menyeret pertempuran ini selama beberapa hari. Pada saat itu, kemenangan." Pria muda itu menyela Wei Chengping dengan tatapan ganas, "Apakah saudara Wei menegurku karena memberikan perintah yang buruk? Jika bukan karena fakta bahwa kamu telah memerintahkan mundur secara tiba-tiba, skenario saat ini pasti akan sangat berbeda." Kavaleri awalnya adalah sebuah beberapa ratus kaki jauhnya dari Jenderal Ling dan satu pikiranmu itu menyia-nyiakan semua upaya kami. Jika saudara Wei tidak mengakui rencanaku, kamu dapat memimpin pasukan sendiri dan aku pasti tidak akan keberatan. Wei Chengping dengan cepat memaksakan senyum dan berkata, "Tidak, tidak, tidak. Saudara Sui seharusnya tidak terlalu sensitif. Pangeran ini tahu bahwa siasat saudara Sui tidak ada bandingannya di dunia dan aku hanya membuat komentar biasa tanpa maksud lain." Mengetahui latar belakang pemuda ini, wajah pemuda itu mulai terlihat kurang sedap dipandang saat dia berkata dengan tenang, "Meskipun kamu sebelumnya merusak rencanaku, aku harus mengakui bahwa aku meremehkan Ling Xiao. Meskipun menghadapi situasi tanpa harapan seperti itu,
dia masih bisa mempertahankan ketenangannya. Dia benar-benar sesuai dengan namanya sebagai dewa perang. Pria muda itu kemudian berhenti sejenak sebelum melanjutkan, dengan jumlah yang lebih banyak dari kita, bagaimana mungkin saya tidak tahu bahwa rencana terbaik bagi kita untuk menunda pertempuran ini. Namun, saya baru saja menerima kabar bahwa putra Jenderal Ling, Ling Tian, telah menerima berita dari siapa yang tahu di mana dan sedang dalam perjalanan ke sini dengan 10.000 pasukan elit. Jadi, sebaiknya kita menjaga Ling Xiao secepat mungkin. Bahkan dengan mengorbankan elit kita. Mata Wei Chengping berbinar dan berkata, begitu, itu menjelaskan rencana saudara Sui. Sebenarnya, dengan sifat paranoid Wei Chengping, dia secara alami dapat mengatakan bahwa pemuda Sui ini hanya memberikan alasan. Namun, ini bukan waktunya baginya untuk mempermasalahkan hal ini. Jadi, sementara dia tahu bahwa dia telah menderita kerugian besar, dia tidak punya pilihan selain tutup mulut. Mata pria muda Sui itu kemudian berbinar ketika dia memerintahkan, sekarang setelah semuanya berkembang sedemikian rupa, langkah selanjutnya dari rencana kita harus dipercepat. Kirimkan perintahku, serang dari 3 arah dan biarkan Tenggara kosong. Kekuatan Ling Xiao untuk melarikan diri ke arah itu. Wei Chengping langsung terkejut, tunggu sebentar. Saudara Sui, Han Barat telah melakukan penyergapan di arah barat laut. Mengapa Anda ingin mereka melarikan diri dari arah tenggara? Kami bahkan tidak memiliki seorang prajurit pun yang menyergap di sana, bukankah kita akan membiarkan harimau itu kembali ke gunung? Jika kita membiarkan Ling Xiao melarikan diri, masalah kita di masa depan pasti tidak akan ada habisnya. Pria muda Sui itu kemudian menghela nafas panjang sambil berpikir, betapa bodohnya. Kemudian, dia bertanya dengan tidak sabar, jika kamu adalah Ling Xiao dan kamu melihat bahwa arah tenggara adalah satu-satunya celah, apa yang akan kamu lakukan? Wei Chengping terkejut sesaat dan berkata tanpa berpikir, pasti ada penyergapan ke arah itu. Setelah mengatakan itu, dia menamparkan dahinya dalam kesadaran, begitu. Kebohongan adalah kebenaran, dan kebenaran adalah kebohongan. Saudara Sui memang orang yang bijak. Sedikit ejekan melintas di mata pemuda itu saat dia memerintahkan, angkat bendera dan luncurkan serangan habis-habisan. Suara genderang militer bergema di langit. Tentara Wei Utara mengeluarkan teriakan perang dan mengguncang langit. Mereka kemudian menyerbu ke depan dengan gagah berani tanpa mempedulikan nyawa mereka. Adapun pasukan bantalan langit, ini sudah ke-6 kalinya mereka merombak pemanah mereka. Dengan perintah dari Ling Xiao, genderang perang dibunyikan lagi dan semua pemanah menukar panah mereka dengan panah yang disiram minyak tanah. Dengan perintah, bola api dinyalakan dan semua busur ditarik kencang dan siap untuk ditembakkan. Api, bendera merah melambai, swosh 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 swosh, panah ditembakkan dengan swosh dan lautan api bisa terlihat di udara. Namun, panah-panah itu tidak ditembakkan ke arah pasukan Wei Utara, melainkan batang kayu yang telah ditata sebelumnya. Batang kayu ini sudah direndam dalam minyak tanah dan terbakar saat terkena panah api. Tiba-tiba, pasukan Sky Bearing dikelilingi oleh lautan api. Gelombang panas yang sangat deras membuat rambut prajurit Sky Bearing meringkuk karena panas. Dari waktu ke waktu, kobaran api terdengar saat tubuh tentara Wei Utara dibakar hidup-hidup. Mengikuti ratapan sengsara para prajurit Wei Utara, bau busuk yang tak tertahankan kemudian menyebar ke seluruh medan perang. Di medan perang yang dipenuhi mayat, beberapa dari tubuh yang awalnya tidak bergerak mulai meringkuk kesakitan saat tubuh mereka melompat seperti zombie yang bangkit dari kuburan mereka. Adegan aneh dan menakutkan di depan mereka membuat kedua pasukan berkeringat dingin. Membunuh. Para prajurit Wei Utara meraung saat mereka menyerang dengan pedang mereka. Namun, tidak ada dari mereka yang mengharapkan lautan api yang tiba-tiba ini muncul di depan mereka. Ada banyak yang tidak bisa menahan diri tepat waktu dan langsung masuk ke kobaran api. Kemudian, gelombang jeritan sengsara terdengar keluar dari lautan api. Ada beberapa yang meskipun mampu menghentikan diri tepat waktu, didorong langsung ke lautan api oleh tentara di belakang mereka yang menyerbu ke depan. Di lautan api, tentara Wei Utara yang tak terhitung jumlahnya berlarian dan berguling-guling di tanah, pemandangan yang menyedihkan untuk dilihat. Karena banyak tentara Wei Utara melihat kesulitan sesama prajurit mereka tetapi tidak berdaya untuk melakukan apapun, mereka semua memalingkan muka dan tidak ingin menyaksikan pemandangan yang mengerikan itu. Seolah-olah radius 200 kaki itu telah berubah menjadi neraka. Dari tentara Wei Utara, genderang perang terdengar tanpa henti tanpa ada tanda-tanda akan berhenti.
Melihat api yang menyala di depan mereka, tentara Wei Utara merasa seolah-olah genderang di belakang mereka mendorong mereka sampai mati. Karena itu, mereka tidak bisa menahan diri untuk berteriak, berhenti bermain drum. Ini adalah lautan api di depan, apakah Anda ingin kami dibakar hidup-hidup? Pemuda Sui duduk di atas kudanya dan memerintahkan dengan ekspresi tak berperasaan, eksekusi siapa saja yang mundur dari ketakutan. Serang, hancurkan pasukan Ling Xiao. Wajah Wei Chengping mulai berkerut saat dia menyaksikan prajuritnya berjuang di lautan api. Tepat pada saat ini, pasukan Wei Utara tiba-tiba terpecah menjadi dua dan beberapa pria kekar menyerbu keluar dari kedalaman pasukan. Pakaian mereka basah kuyup oleh air dan masing-masing memegang tombak panjang. Kemudian, masing-masing dari mereka benar-benar menyerbu langsung ke lautan api dan sebelum kerumunan bisa berseru, pilar api ditembakkan ke udara dan berputar beberapa kali sebelum mendarat di tengah pasukan Sky Bearing. Tiba-tiba, dinding api di depan mereka tampak semakin menipis dengan celah besar terbentuk. Orang-orang kekar benar-benar membuang batang kayu api dengan tombak mereka. Kemudian, mereka semua keluar dari lautan api. Setelah itu, masing-masing pria kekar memiliki dua pria dari tentara Wei Utara yang segera melemparkan seember air ke mereka semua. Api di tubuh mereka segera padam, tetapi setiap rambut terakhir di tubuh mereka telah terbakar habis dengan lecet di sekujur tubuh mereka. Semua napas mereka compang-camping dan ada beberapa yang sudah pingsan. Bahkan ada beberapa yang meninggal seketika karena perubahan suhu yang tiba-tiba. Tanpa ragu, metode pemadaman api seperti itu sangat efektif. Dengan sangat cepat, sekelompok pria kekar lainnya muncul dari pasukan Wei Utara dan menyerbu ke lautan api dengan raungan. Pilar api ditembakkan ke pasukan Sky Bearing lagi dengan metode yang sama diulangi. Ada banyak dari tentara bantalan langit yang tidak bisa menghindari batang kayu yang terbakar dan mengeluarkan erangan yang menyedihkan. Setelah menyaksikan adegan ini, Ling Xiao mengutuk dengan gelisah, di mana Wei Chengping menemukan Beast Earth ini yang tidak tahu bagaimana. Takut mati. D. Smith, untuk berpikir bahwa mereka rela melompat ke lautan api. Petik 2. Hanya dalam waktu singkat, dinding api yang memisahkan kedua pasukan sebagian besar telah dibersihkan. Meski masih ada tempat yang terbakar, hal itu tidak lagi mempengaruhi pertempuran. Meskipun api tidak sepenuhnya padam, ada celah yang tak terhitung jumlahnya di dinding api dan itu cukup bagi pasukan Wei Utara untuk melancarkan serangan berikutnya. Mengikuti serangan gencar Wei Utara, Ling Xiao melambaikan tangannya dan gelombang panah terakhir ditembakkan. Kemudian, para pemanah membuat retret mereka dan infanteri elit dengan agresif berbaris di sepanjang garis depan saat mereka memegang pedang mereka. Membunuh mereka semua. Mengikuti raungan keras, hampir 3.000 pedang dengan ganas menghantam. Kilatan pedang mereka yang menyilaukan hampir membutakan musuh mereka dalam sekejap. Seolah-olah sambaran petir telah mendarat di medan perang. Tentara Wei Utara menyerbu maju tanpa takut mati saat tombak mereka menusuk keluar tanpa peduli siapa yang ada di depan mereka. Darah berceceran di mana-mana. Tentara Wei Utara yang tak terhitung jumlahnya terbelah menjadi dua dari bahu hingga pinggang mereka. Pada saat yang sama, banyak tentara bantalan langit mengepalkan wajah mereka kesakitan saat tangan mereka menutupi dada mereka dengan tombak yang mencuat darinya. Kedua pasukan ganas itu telah memasuki perkelahian yang intens. Setiap saat, akan ada tentara yang tak terhitung jumlahnya dari kedua belah pihak yang tewas. Ling Xiao dan Kong Dayuan sama-sama berada di dekat tenda marsal dengan wajah tenang. Seolah-olah mereka tidak bisa melihat pemandangan berdarah di depan mereka. Ling Minetin tiba-tiba meluncur turun dari tiang bendera dan berteriak, "Marsal! Musuh menyerang kita dari segala arah, dan mereka sengaja meninggalkan celah di arah tenggara." Kong Dayuan tersenyum senang, seperti yang kuharapkan. "Marsal, berikan perintah. Kita hanya perlu menyerang ke arah yang berlawanan. Selama kita menentukan arah untuk menyerang, pasukan yang jarang dari tentara Wei Utara tidak akan bisa menghentikan kita." Ling Xiao menarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba mengangkat senjata di tangannya. "Rekan Jenderal, dengarkan perintahku." Semuanya segera mengakui kata-kata Ling Xiao. Ling Xiao berteriak, "Li Xiangdong akan menjadi garda depan. Kong Dayuan akan memposisikan dirinya di sayap kiri dan Meng Yachai di kanan. Pasukan utama akan ditempatkan di tengah, dan kita akan membentuk formasi segitiga untuk keluar dari sini, pengepungan. Li Xiangdong, Marsal ini akan membiarkanmu mengerahkan prajurit besi darahku, dan kamu harus membunuh jalur darah agar pasukan kita mundur."
Li Xiangdong menegakkan punggungnya dan berteriak sebagai tanggapan, bahkan jika jenderal ini harus mengorbankan nyawaku, aku tidak akan mengecewakan Marsal. Saudara-saudara, serang aku. Pasukan kita akan menang. Kita tak terkalahkan. Kemudian, dia naik ke atas kudanya dan menyerbu ke depan tanpa ragu-ragu. Pasukan pribadinya juga mengikuti di belakang tanpa ragu-ragu dan mengeluarkan raungan binatang saat mereka menyerang ke depan. Mereka seperti naga beracun yang bangkit dari jurang yang dalam, bentrok langsung dengan tentara Wei Utara. Li Xiangdong kemudian mengangkat pedangnya dan membantai banyak musuh di depannya. Dengan tawa gila, dia menyerbu ke depan dengan kudanya. Pada saat yang sama, pasukan pribadinya juga mengangkat perisai mereka dan mengikutinya tanpa ragu. Hanya dalam waktu singkat, pasukan Li Xiangdong telah menyerang puluhan kaki. Mereka seperti pisau tajam yang menusuk jauh ke dalam pasukan musuh. Ling Xiao kemudian melambaikan tangannya dan berteriak, tinggalkan kemah. Serang. Dia kemudian mendesak kudanya untuk mengikuti di belakang Li Xiangdong. Ling, Ninetin dan yang lainnya tidak berani menunda karena mereka dengan cepat mengikuti di belakang Ling Xiao. Dengan bendera Marsal Ling Xiao bergerak, pasukan Sky Bearing juga mulai mengikutinya tanpa merusak formasi mereka. Pasukan sayap kiri Kong Dayuan tertinggal di paling akhir. Melihat bahwa sebagian besar pasukan mereka berhasil menerobos, Kong Dayuan ingin melepaskan gelombang serangan api lagi untuk menghentikan musuh mereka. Namun, dia tiba-tiba melihat sekelompok tentara Sky Bearing berlari ke arahnya dengan menyedihkan, dengan masing-masing dari mereka penuh dengan luka. Di belakang mereka, ada banyak pasukan Wei Utara yang mendekat dari belakang. Wajah Kong Dayuan berkerut dalam kesengsaraan dan dia meraung, saudaraku di belakang. Jenderal ini telah mengecewakanmu. Demi pasukan Marsal, aku harus menggunakan api untuk menghentikan musuh. Saudara-saudara, jenderal ini telah membiarkan kamu turun. Saat dia mengatakan itu, dia mengangkat tangan kanannya dan para pemanah di belakangnya menarik busur mereka kencang. Pasukan bantalan langit yang sedang berlari tiba-tiba berhenti saat mereka mendengar itu. Seorang pria berjanggut kemudian berteriak, Jenderal, lepaskan saja anak panahnya. Untuk Marsal dan saudara-saudara kita, kematian kita tidak berarti. Dia kemudian meraung, saudaraku, mari kita bawa ke belakang untuk Marsal kita dan semua saudara kita. Pria berjanggut itu kemudian berbalik dan mengangkat pedangnya, menyerbu ke arah pasukan Wei Utara, Beset Earth of Northern Wei. Kakekmu Liu Si sudah kembali. Lusinan tentara yang bersamanya mengungkapkan tatapan tegas dan berbalik juga. Mengikuti di belakang pria berjanggut, mereka menyerang pasukan Wei Utara, Beset Earth of Northern Wei. Kakek ini ada di sini untuk menemanimu. Kong Dayuan kemudian mengeluarkan perintah dengan air mata berlinang, saudaraku, memiliki perjalanan yang aman. Api, panah api ditembakkan dan seluruh kam Sky Bearing dilalap api. Dalam nyala api, Kong Dayuan masih bisa melihat pria berjanggut bernama Liu Si membunuh dua musuh. Bahkan setelah ditusuk oleh pisau di punggungnya, dia masih menerkam ke depan dan menyeret seorang petugas dari kudanya. Dia tidak mempedulikan pedang yang ditusukkan ke tubuhnya dan berguling ke dalam api sambil memeluk musuh. Saat berikutnya, ratapan sengsara orang itu terdengar bersamaan dengan tawa sinting Liu Si. Mundur, mundur dengan kecepatan penuh. Jangan biarkan saudara kita mati sia-sia. Kong Dayuan memberi hormat militer dan meraung. Membalikkan kudanya, dia mengejar pasukan utama Ling Xiao. Di belakangnya, tembok api telah terbentuk, dan jalan sudah diblokir. Jauh dari depan, wajah Wei Chengping berseri dengan senyum cerah saat dia berkata dengan gembira, rencana saudara Sui memang luar biasa. Ling Xiao memang menyerah ke arah tenggara dan menyerang ke arah barat laut. Dia bahkan menggunakan tembok api untuk memotong jalan mundurnya. Dengan demikian, dia pasti akan jatuh ke dalam serangan menjepit tentara kita dan tentara Han Barat. Kita pasti bisa membiarkan mereka bertarung sampai mati sebelum keluar untuk memancing demi keuntungan. Kita tidak akan bahkan perlu mengeluarkan usaha apapun. Hahaha. Pemuda itu, yang juga saudara laki-laki Sui Qianrou, Sui Qianhuan, duduk di atas kuda dengan ekspresi tenang. Tidak ada sedikit pun kegembiraan yang terlihat di wajahnya dari rencananya yang sukses. Sebaliknya, dia melihat ke medan perang dengan tatapan tajam dan berkata dengan tenang, keluarkan perintahku, blokir pelarian mereka dengan kekuatan penuh. Wei Chengping terkejut lagi saat dia berkata, Ling Xiao menuju ke arah yang benar dan kita hanya perlu membiarkan dia pergi. Mengapa kita harus memblokirnya? Bukankah itu hanya akan menambah korban kita?
Sui Qianhuan kemudian berkata dengan dingin, gelar Dewa Perang, Ling Xiao bukan tanpa alasan, dan dia pasti akan curiga jika kita tidak mencoba menghentikannya dengan kekuatan penuh. Itu sama saja dengan mengumumkan kepadanya bahwa kita telah menyergapnya di arah barat laut. Jika mereka mengubah arah lagi, kita harus menghadapi pasukan mereka yang kuat sendirian. Pada saat itu, akan sangat terlambat bagimu bahkan untuk menangis. Apakah kamu akan pergi? Mempertanyakan perintahku di setiap titik. Wei Chengping mengedutkan bibirnya dengan canggung tapi tidak mengatakan apa-apa. Perintah Sui Qianhuan sudah menyebar ke seluruh pasukan. Tiba-tiba, ekspresi kaget terlihat di wajah Sui Qianhuan saat dia bergumam, siapa yang mengira Ling Xiao akan memiliki ahli seperti itu. Sungguh luar biasa. Mereka semua melihat ke arah yang sama dan menyadari bahwa Sui Qianhuan sedang melihat bendera Marsal Ling Xiao. Setelah menyaksikan apa yang mereka lihat, mereka mau tidak mau menghirup udara dingin. Ling Ninetin dan 3 saudara laki-lakinya mengepung Ling Xiao di keempat arah dan bunga-bunga indah tampak bermekaran dari bilahnya. Bunga-bunga indah yang terbuat dari darah musuh mereka. Setiap kali mereka mengacungkan pedang, mereka akan mengambil nyawa musuh. Namun, wajah mereka berempat masih tenang dan acuh tak acuh dengan tatapan tegas dan kejam di mata mereka. Mereka menuai nyawa tentara Wei Utara tanpa ragu-ragu dan seperti petani yang menuai hasil panen mereka. Keakraban tindakan mereka membuatnya tampak seperti mati rasa dengan apa yang mereka lakukan. Ling Xiao melihat ke arah keempat remaja ini dengan kaget. Memikirkan bahwa 4 remaja muda yang biasanya tidak banyak bicara ini akan sangat ahli dalam membunuh. Bahkan seorang jenderal tua seperti Ling Xiao mau tidak mau terpesona. Dia tidak bisa tidak merasa rendah diri. Kemudian, dia tiba-tiba teringat bahwa keempat anak kecil ini adalah elit pribadi yang dilatih putranya. Karena itu, Ling Xiao tidak bisa tidak berpikir, apakah rumor itu benar? Apakah Tianer bahkan lebih kuat dari mereka berempat? Pada saat ini, Ling Tian gugup saat dia mencambuk kudanya untuk melaju dengan kecepatan tinggi. Di depan, hutan pinus sudah terlihat. Namun, Ling Tian pasti tidak akan melewati hutan kali ini. Jika dia menyusuri jalan utama, jarak yang dia ambil akan menjadi sepertiga dari melewati hutan. Sementara dia tahu bahwa pasukan Sky Bearing pasti akan menempatkan penghalang di sepanjang jalan utama, Ling Tian pasti tidak akan mengambil jalan memutar. Ling Tian sangat yakin bahwa dia dapat menginjak-injak beberapa kam reguler tanpa penundaan. Peluit terdengar di depan dan satu skuadron yang terdiri dari 4 hingga 500 pasukan muncul dari hutan pinus. Mereka mengenakan pakaian militer bantalan langit dan salah satu pemimpin kelompok itu berteriak, "Siapa kamu?" Kaisar Bantalan Langit telah memerintahkan agar jalan ini ditutup. Anda dapat memilih jalan lain untuk melanjutkan perjalanan Anda. Jika tidak, kami akan membunuhmu tanpa belas kasihan. Ayah ini adalah ayah dari Kaisar Bantalan Langit. Ling Tian berkata dengan niat membunuh saat kudanya maju tanpa melambat. Aku harus menembakkan panah jika kamu tidak akan melambat. Sebenarnya, kata-katanya sama baiknya dengan tidak berguna. Bahkan sebelum dia memberikan perintah, gelombang panah telah ditembakkan ke arah Ling Tian dan yang lainnya. Jubah Ling Tian tiba-tiba melesat keluar dan dia memutarnya di udara. Panah-panah itu kemudian disedot ke dalam jubah seperti pusaran air dan dikumpulkan menjadi bundelan yang rapi. Ketika komandan melihat itu, dia tidak bisa menahan rasa takut dan tanpa sadar dia mengangkat pedangnya. Wajahnya benar-benar pucat dengan tubuhnya sedikit gemetar. Jelas, dia sangat ketakutan dengan tindakan Ling Tian. Bahkan sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Ling Tian sudah menyentak tangan kanannya dan panah dikirim kembali ke komandan. Bahkan sebelum dia bisa mengeluarkan suara, komandan yang menghalangi jalan sudah menjadi manusia landak. Di belakangnya, lebih dari 40 hingga 50 anak buahnya jatuh dari kudanya sambil mengerang. Ling Tian berkelok-kelok di sekitar mereka dengan cepat dan para pembunuh lainnya mengikuti dari belakang. Dengan kilatan cahaya dan dalam sekejap mata, suara kuda yang berlari kencang terdengar meninggalkan mereka. Dari pertemuan pertama mereka hingga Ling Tian pergi, tidak ada satu momen pun penundaan. Jika bukan karena banyak korban di tanah dan satu landak manusia, tidak ada dari mereka yang membayangkan bahwa kematian baru saja melewati mereka. Beberapa saat kemudian, para penyintas menghela nafas lega. Pada saat itu, mereka semua merasa bahwa kematian tinggal selangkah lagi dari mereka. Seolah-olah bukan 5 orang yang muncul di depan mereka tapi 5 dewa kematian.
Rasa haus darah yang terpancar dari mereka berlima adalah sesuatu yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa ada lebih dari 10 saudara laki-laki mereka yang masih duduk di atas kuda mereka tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Prajurit lain mengira orang-orang ini ketakutan dan ingin menggoda mereka. Namun, mata mereka tiba-tiba membelalak ketakutan, tanpa sepatah kata pun keluar dari mulut mereka. Di depan mereka, pemandangan aneh telah terjadi, sebuah garis kecil merah tiba-tiba muncul di leher para prajurit yang tidak bergerak ini, dan kepala mereka terbang dari leher mereka dengan air mancur darah yang menyembur ke langit. Mereka sebenarnya tanpa sadar dipenggal. Permainan pedang lawan mereka terlalu cepat, dan kepalanya benar-benar utuh untuk waktu yang lama setelah dipotong. Pasukan yang selamat semuanya pucat karena ketakutan dengan beberapa dari mereka pingsan di tempat. Mereka yang masih sadar mau tidak mau menyentuh leher mereka saat mereka melihat ke arah yang Ling Tian tuju. Apakah mereka berlima manusia atau hantu? Apakah mereka benar-benar dewa kematian dari neraka? Asteris 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 asteris. Battle cries bisa terdengar di seluruh medan perang tanpa berhenti sejenak. Seolah-olah sebilah pedang bisa muncul dari segala arah dan menuai nyawa mereka di tempat. Bahkan Ling Ninetin dan yang lainnya bisa merasakan tekanan semakin kuat dan kuat. Seolah-olah musuh mereka telah menyadari bahwa Ling Xiao telah menerobos dari arah barat laut dan mulai mengirim bala bantuan. Li Xiangdong yang memimpin serangan akhirnya menghadapi perlawanan yang kuat. Hanya dalam beberapa ratus kaki, mereka akan dapat mencapai padang rumput tanpa batas dengan beberapa gunung di ujungnya. Selama mereka bisa menembus penghalang terakhir ini, seluruh pasukan mereka akan bisa lolos dari bahaya. Namun, jarak pendek ini adalah sesuatu yang tidak bisa mereka lewati meski mengorbankan banyak nyawa. Li Xiangdong sudah penuh dengan luka di sekujur tubuhnya dan sebuah anak panah menancap di bahunya. Namun, seolah-olah dia tidak menyadarinya sama sekali dan dia terus mengacungkan senjatanya untuk membunuh musuh. Teriakannya telah direduksi menjadi raungan binatang yang tidak berarti, dan matanya merah darah. Di depannya, seorang Jenderal Wei Utara juga terengah-engah dengan armornya rusak di banyak area dan nyaris tidak tergantung di tubuhnya. Darah bisa terlihat mengalir keluar dari berbagai bagian tetapi dia masih menahan banyak serangan ganas dari Li Xiangdong tanpa mundur. Di belakangnya, bala bantuan dari Wei Utara membanjiri, dan pengepungan tampaknya semakin padat. Mata Ling Ninetin berkilat saat dia memerintahkan, lindungi Marsal. Jangan biarkan Marsal menderita luka apapun. Aku akan membantu Jenderal Li keluar dari pengepungan ini. Tanpa menunggu jawaban, tubuhnya melesat dari punggung kudanya dan terbang 40 kaki ke udara. Sosok kurus benar-benar terbang melewati banyak prajurit Wei Utara. Apapun bisa terjadi di medan perang dan sudah ada beberapa yang memperhatikan tindakan aneh Ling Ninetin. Seorang komandan Wei Utara kemudian memberi perintah dan gelombang panah ditembakkan ke arah Ling Ninetin. Bila Ling Ninetin menari-nari di udara dan membentuk penjagaan sempurna di sekelilingnya, membelokkan semua panah yang ditembakkan ke arahnya. Tubuhnya berkelok-kelok melewati banyak pedang dan tombak yang diarahkan padanya dan kemudian dia mendarat, menginjak kepala dua tentara Wei Utara. Dengan dua jeritan sedih, tengkorak kedua prajurit itu hancur dengan kepala dimasukkan ke dada. Namun, Ling Ninetin tampak acuh tak acuh dengan tindakannya saat dia melompat ke udara lagi. Sebuah pedang akhirnya berhasil menemukan jalan ke kaki kiri Ling Ninetin, menebas ototnya saat darah berceceran di mana-mana. Namun, seolah-olah Ling Ninetin tidak memperhatikan apapun, dan dia dengan cepat menuju Li Xiangdong dan jenderal lawan. Mata merah Li Xiangdong melihat Ling Ninetin dan tidak bisa menahan tangis. De Astri Smith, kenapa kamu di sini bukannya melindungi Marsal? Mencari kematian. Pekerjaan garda depan adalah milik ayah ini. Senyum kemudian terlihat di wajah jahat Ling Ninetin. Jenderal Ling, dia yang membunuh lebih banyak musuh adalah seorang pahlawan. Aku di sini untuk berkompetisi denganmu. Kamu hanya bisa menyombongkan diri setelah membunuh lebih banyak musuh daripada aku. Li Xiangdong tertegun sejenak, dan dia tidak bisa menahan tawa. Saat dia tertawa, Ling Ninetin tampaknya berubah menjadi kilatan cahaya, menyerang Jenderal Wei Utara dengan kecepatan yang tak terduga. Dang dang dang. Serangkaian suara benturan logam terdengar dan Ling Ninetin melakukan jungkir balik di udara. Dia kemudian menebas secara diagonal, dan kepala tiga tentara Wei Utara terbang ke udara. Ling Ninetin kemudian mendarat di tengah-tengah musuh mereka dan cahaya terang cemerlang yang dibentuk oleh pedangnya bisa terlihat. Ah! Ah!
Serangkaian jeritan terdengar dan puluhan tentara yang mengelilingi Ling Ninetin jatuh ke tanah dengan kaki terputus. Saat mereka berguling-guling di tanah kesakitan, Ling Ninetin telah berlari ke arah lain dengan selusin tentara lainnya tergeletak di tanah. Tepat pada saat itu, Jenderal Wei Utara yang sedang melawan Ling Ninetin tiba-tiba gemetar di atas kudanya dan jatuh darinya. Bahkan sebelum dia bisa mendarat di tanah, tubuhnya sudah dipotong-potong. Ternyata dia sudah terbunuh dalam pertempuran dengan Ling Ninetin, tapi permainan pedang Ling Ninetin terlalu cepat. Permainan pedang Ling Ninetin berasal dari sumber yang sama dengan Ling Jian dan yang lainnya. Meskipun permainan pedangnya mungkin tidak sehebat permainan Ling Jian, itu lebih mengerikan dan luar biasa. Seni bela diri yang luar biasa. Dengan apa yang kamu perlihatkan, aku akan menghukum diriku sendiri dengan semangkuk anggur. Li Xiangdong tertawa, anak nakal. Ayah ini ada di sini untuk bersaing denganmu. Kemudian, dia mulai mengayunkan pedangnya dan menyerang dengan momentum yang tak terbendung. Ling Ninetin tertawa menanggapi dengan darah mengalir keluar dari lukanya. Sementara permainan pedangnya bisa membunuh musuh-musuhnya, pertahanannya kurang. Tapi meski banyak luka yang dideritanya, dia masih memiliki wajah tersenyum. Li tua, kamu sudah tua dan lemah. Kamu tidak bisa menang melawanku. Li Xiangdong kemudian berteriak, omong kosong. Lihat bagaimana ayah ini mengalahkanmu sampai menyerah. Pedangnya kemudian mulai menari saat puluhan tentara Wei Utara jatuh di bawah pedangnya. Dengan kilatan bayangannya, Ling Ninetin benar-benar kembali ke tempat asalnya. Setelah menyerang ke sana kemari, hampir 100 tentara Wei Utara tewas di bawah pedangnya. Ling Ninetin lalu meraung, saudaraku, bertarunglah denganku. Dia kemudian menyerang ke depan lagi. Li Xiangdong mengikuti di sampingnya, satu di kiri dan yang lain di kanan, satu di atas kuda dan yang lainnya tidak, maju seperti dua harimau gila. Saat tentara bantalan langit yang lelah di belakang mereka melihat keganasan kedua individu ini dan bagaimana mereka dapat membunuh musuh mereka seperti memotong sayuran, semangat mereka meningkat pesat. Mereka kemudian meraung dan menyerang ke depan juga. Serangan gencar Ling Ninetin sebelumnya telah menakuti tentara Wei Utara karena mereka melihat Ling Ninetin dengan ketakutan di mata mereka. Pemuda ini mirip dengan dewa kematian, dengan darah dan kematian mengelilinginya saat dia berjalan. Tidak satu pun anak buahnya yang terluka karena semua musuhnya tewas di tangannya. Bahkan Jenderal Sun yang dihormati telah dipotong dadu hanya dalam satu pertukaran. Bagaimana mereka bisa memblokir orang seperti itu? Melihatnya maju lagi, mereka semua tidak bisa menahan diri untuk berteriak ketakutan dan mundur beberapa langkah. Ling Ninetin kemudian tersenyum kejam saat dia mengedarkan ki batinnya dan meraung, bunuh. Bang! Tentara Wei Utara merasa seolah-olah mereka mendengar guntur meletus di telinga mereka dan mereka semua tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah lagi. Ada beberapa yang tidak tahan tekanan dan benar-benar meninggalkan senjata mereka dan lari. Kekuatan sebuah contoh tidak terbatas. Pepatah ini sangat benar di medan perang. Menghadapi bahaya ekstrim, selama seseorang melarikan diri karena takut kehilangan nyawanya, pasti akan banyak yang mengikuti. Memang, setelah beberapa orang lainnya ragu sejenak, mereka pun berbalik dan kabur. Namun, bala bantuan Wei Utara mendekat di belakang mereka dan kedua kelompok orang itu bertabrakan, menyebabkan kekacauan. Membunuh. Mengenakan biaya. Jika dia tidak tahu bagaimana memanfaatkan kesempatan seperti itu, Li Xiangdong akan menghabiskan waktu bertahun-tahun di medan perang. Dengan raungan, dia memimpin pasukannya dan menyerang ke depan. Dengan niat untuk menyerang musuh mereka saat mereka jatuh, para prajurit Sky Bearing mengumpulkan setiap kekuatan terakhir yang mereka miliki dan menyerang ke depan. Ling Ninetin dan Li Xiangdong masih memimpin depan saat mereka memotong formasi musuh seperti dua bilah tajam. Pada saat itu, darah berceceran di mana-mana dan ratapan menyedihkan terdengar di mana-mana. Hanya dalam waktu singkat, mereka sudah keluar dari pengepungan. Keduanya kemudian merasakan tubuh mereka nyaman saat embusan udara segar bertiup melewati wajah mereka. Saat mereka melihat ke depan, mereka melihat padang rumput yang subur di depan mata mereka. Kami telah menerobos. Kami akhirnya keluar dari pengepungan. Sorakan meledak dan pembukaan menjadi lebih besar karena semakin banyak tentara Sky Bearing keluar dari pengepungan. Setelah garda depan mereka menerobos, pasukan utama Ling Xiao telah menyerang tepat di belakang mereka dengan bendera marsal berwarna merah darah berkibar anggun tertiup angin. Tanpa penundaan, mereka berlari menuju kedalaman padang rumput. Dengan pegas kecil,
Ling Ninetin melompat ke atas kuda Ling 20 dan hanya memiliki kesempatan untuk berkata, "Tangkap aku." Sebelum dia pingsan. Sementara pertempuran sebelumnya singkat, Ling Ninetin telah membunuh lebih dari 100 tentara musuh dan telah menghabiskan seluruh kekuatannya. Pada saat ini, dia merasa sangat pusing dan sangat lelah. Dia merasa seolah ingin istirahat yang baik dan tidak pernah bangun. Ling 20 dengan cepat meraih sabuk Ling Ninetin dan menarik Ling Ninetin ke pelukannya. Kemudian, dia dengan cepat mengejar kekuatan utama. Di belakang, tentara Wei Utara menyerang ke depan dan seluruh padang rumput bergetar karena teriakan tentara dan kuda yang berlari kencang. Sayap kiri Kong Dayuan tertinggal di belakang dan sudah menjadi orang yang bertanggung jawab untuk mengangkat bagian belakang. Di saat yang sama, kerugiannya juga yang terbesar. Awalnya 10.000 pasukannya yang kuat hanya tersisa sedikit di atas 4.000. Selain itu, masing-masing dari mereka penuh dengan luka-luka dengan manusia dan kuda yang kelelahan. Kong Dayuan sendiri juga dipenuhi luka dengan darah di seluruh wajahnya dan telinga kanannya hilang. Pasukan Ling Xiao masih belum terlalu jauh dan kemungkinan besar musuh akan mengejar mereka. Melihat musuh hendak mengejar pasukannya, Kong Dayuan menguatkan hatinya dan meraung, "Saudaraku. Kuda kita tidak bisa berlari lagi. Namun, Marsekal telah berhasil menerobos. Misi kita selesai dan kita menang. Saudaraku, karena kita akan mati bagaimanapun juga, apakah kalian semua bersedia menemani jenderal ini untuk mendapatkan lebih banyak waktu untuk Marsekal kita?" "Kami bersedia. Untuk Marsekal, kami akan melawan para beset Earthway Utara itu sampai mati." Dengan raungan yang memekakkan telinga, Kong Dayuan berbalik dan menghadapi lautan tentara Wei Utara yang mendekatinya. Mengarahkan pedangnya ke depan, Kong Dayuan mengumpulkan semua kekuatannya dan meraung, "Saudaraku, bahkan jika kita harus menggunakan gigi kita untuk menggigitnya, kita harus menyeret beset Earth ini bersama kita. Jika salah satu dari kalian mati kematian yang tidak menguntungkan dan tidak dapat menarik seseorang bersamamu, aku, Kong Dayuan, akan memandang rendah dirimu bahkan di neraka. Pasukan kami akan menang. Kami tidak terkalahkan." Dengan frustrasi dan kemarahan terpampang di seluruh wajah mereka, para prajurit dari pasukan Bantalan Langit meraung, "Tarik beset Earthway Utara bersama kami menuju kematian. Bunuh. Hahaha, ayah ini telah membunuh 4 dari mereka. Jika aku bisa menarik satu lagi denganku, aku akan mendapat untung 4 orang. Smith, ayah ini hanya membunuh 1. Bahkan jika aku menarik satu lagi ke neraka, aku hanya mendapat untung dari 1 orang. Ayah ini telah merugi. Tentara Wei Utara tiba-tiba menyadari bahwa tentara Bantalan Langit tidak lagi melarikan diri tetapi tetap di tempat sambil membuat keributan. Tapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, mereka merasa seolah-olah gelombang tebal niat membunuh yang luar biasa sedang menuju ke arah mereka. Pada saat itu, hati mereka gugup dengan tekanan yang tidak diketahui. Kemudian, 4.000 tentara aneh itu tiba-tiba meraung dan menyerbu ke arah mereka dengan gila-gilaan di bawah pimpinan jenderal mereka yang berlumuran darah. Kong Dayuan memimpin kelompok itu dan berteriak, "Saudaraku, Marsekal akan membalaskan dendam kita. Kematian kita akan sepadan. Ayah ini akan tetap menjadi pria 18 tahun kemudian. Ayah ini masih akan mengikuti Marsekal 18 tahun kemudian. Kami akan mengikuti Marsekal 18 tahun kemudian. Kami akan mengikuti Marsekal 18 tahun kemudian. Bunuh 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 bunuh." Mereka kemudian meledak seperti dinamit di dalam barisan tentara Wei Utara. Pasukan Bantalan Langit berjumlah 4.000 orang ini memiliki tatapan tajam di mata mereka dengan senyum jahat di wajah mereka, menggunakan apapun yang mereka bisa untuk melawan musuh. Menebas dengan pedang mereka, menusuk dengan pedang mereka, mengayunkan tombak mereka. Bahkan ada beberapa yang tidak memiliki senjata dan menerkam tentara musuh. Mengabaikan pedang musuh mereka dan menggigit tenggorokan musuh mereka sambil merasakan aliran darah segar ke tenggorokan mereka. Dengan tampilan gila-gila, mereka memberikan senyum puas dan meninggalkan dunia. Dari jauh, Ling Xiao meraung sedih karena dia tidak lagi menangis dan diganti dengan darah. Penampilannya kuyu seolah-olah dia adalah roh jahat. Seringkali dia ingin berbalik untuk mati bersama saudara-saudaranya tetapi dihentikan oleh Ling 22 dan yang lainnya. Ling Xiao terus meraung, "Lepaskan aku. Beset Earth." Skram, Ling 22 mengabaikan semua permohonan dan terus memegang erat Ling Xiao, membiarkan Ling Xiao memukul punggungnya sesuai keinginannya.
Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia terus mendesak kudanya untuk melarikan diri. Tiba-tiba, Ling Xiao tidak lagi berjuang dan dia sepertinya telah kehilangan semua energinya saat dia mulai menangis. Saudaraku, saudaraku yang baik. Tidak disangka Dewa Perang yang memimpin sejuta tentara akan menangis seperti anak kecil. Medan perang benar-benar sunyi dengan tentara Wei Utara melihat mayat-mayat berserakan di seluruh medan perang. Melihat satu tubuh yang masih berdiri tegak di antara tumpukan mayat dengan bendera tentara bantalan langit dengan bangga di tangannya, semua pasukan tidak bisa tidak memberikan pandangan hormat. Di bendera musuh yang compang camping, ada kata, Kong, besar yang berkibar tertiup angin. Seolah-olah roh kepahlawanan di neraka masih berjuang untuk bangkit kembali untuk bertarung lagi. Angin bertiup melewati padang rumput dengan merintih di sekeliling. Sui Qianhuan dan Wei Chengping bergegas menaiki kuda mereka, hanya untuk menyaksikan pemandangan menyedihkan di depan mata mereka. Sui Qianhuan kemudian menghela nafas panjang dan berkata dengan lembut, pejuang yang gagah berani. Sayang sekali elit seperti itu tidak berada di bawah benderaku. Sui Qianhuan dapat melihat bahwa ada senyum bangga pada banyak prajurit Sky Bearing. Ada banyak dengan ekspresi puas dan beberapa dengan kepuasan ekstrim. Hanya ada beberapa dari mereka yang dipenuhi dengan keengganan dan kemarahan. Namun, Sui Qianhuan tidak menyadari bahwa para prajurit ini tidak mau dan marah karena tidak dapat menyeret setidaknya satu musuh bersama mereka sampai mati. Bahkan ada beberapa yang frustrasi karena tidak bisa membunuh lebih banyak musuh. Sekitar 4.000 tentara bantalan langit yang terluka sebenarnya mampu membunuh lebih dari 7.000 tentara Wei Utara. Tingkat pembunuhan pasukan mereka hampir 2 kali lipat dari musuh mereka. Ini adalah keajaiban yang luar biasa. Sui Qianhuan dan Wei Chengping terdiam untuk waktu yang lama. Setelah itu, Sui Qianhuan menghela nafas, Ling Xiao, seorang jenderal sejati. Dia kemudian melambaikan tangannya, kejar. Bunuh Ling Xiao dengan segala cara. Pada saat yang sama, dia berpikir dalam hati, untuk berpikir bahwa semua prajuritnya bersedia mengorbankan hidup mereka untuknya tanpa penyesalan. Pasti akan menjadi masalah yang meresahkan untuk membiarkan musuh seperti itu tetap hidup. Dia tidak boleh dibiarkan hidup. Suara pasukan musuh perlahan menjadi lebih lembut dan mereka tidak lagi terlihat oleh penglihatan. Mereka akhirnya melarikan diri. Namun, ini adalah sesuatu yang dibeli Kong Dayuan dengan nyawa 4.000 prajuritnya. Setelah hampir seharian melarikan diri, pasukan mereka bahkan belum mengambil setetes air pun dan sudah kelelahan. Sekarang setelah mereka berhasil melarikan diri, mereka tidak bisa lagi menahan rasa lelah mereka. Dengan hati yang sakit, Ling Xiao memerintahkan pasukannya untuk berhenti sementara dan menyesuaikan kondisi mereka. Sementara musuh mereka masih mengejar, pasukan Sky Bearing mungkin akan mati bahkan sebelum musuh mereka menyusul jika mereka tidak beristirahat. Setelah memberi perintah, semua prajurit berhenti dan saling memandangi luka satu sama lain. Melihat darah di semua wajah mereka, mereka teringat akan banyak saudara yang baru saja tewas dalam perang. Mereka tidak bisa menahan tangis saat mereka melampiaskan rasa frustrasi mereka. Saat Ling Xiao berkeliling, dia merintih diam-diam. Berlutut, dia bersujud 3 kali ke arah Kong Dayuan mengorbankan dirinya. Kemudian, dia berdiri dengan niat membunuh membara di matanya, Wei Chengping. Long Xiang, entah kematianmu atau kematianku. Aku, Ling Xiao, tidak akan menjadi manusia jika aku tidak membalas dendam. Berbagai tentara kemudian bergema, kami tidak akan menjadi manusia jika kami tidak membalas dendam. Kami tidak akan menjadi manusia jika kami tidak membalas dendam. Suara mereka terdengar jauh. Saat dia menghitung pasukannya yang tersisa, Ling Xiao merasa hatinya berdarah. Dari 100.000 pasukannya yang kuat, kurang dari 50.000 yang mampu bertahan hidup. Setelah pertempuran siang dan malam, lebih dari setengahnya tewas dan mereka yang tersisa semuanya terluka. Mereka bahkan tidak memiliki kekuatan tersisa untuk berperang. Kekalahan yang menyedihkan seperti itu seharusnya tidak terjadi. Namun, siapa yang mengira bahwa penguasa suatu bangsa akan berkolusi dengan kerajaan lain untuk merencanakan melawan jenderalnya sendiri? Jika bukan karena banyak kejadian yang tak terbayangkan, dengan Ling Xiao yang secara pribadi menjaga Nine Swallow City, mudah baginya untuk bertahan dan menyerang. Bahkan jika Wei Chengping dan Sui Qianrou memiliki kemampuan mistis, apa yang bisa mereka lakukan terhadapnya? Saat ini, orang yang paling dibenci Ling Xiao bukanlah Wei Chengping atau Wei Utara. Long Xiao yang ada di Sky Bearing.
Perseteruan darah dari 100.000 tentaranya tidak dapat didamaikan. Tusukan ke belakang ini menghancurkan kesetiaan yang telah dia pegang selama beberapa dekade. Itu menusuknya tepat ke tulang. Long Xiang, kamu binatang buas. Kamu benar-benar beset Earth. Ling Xiao menghancurkan tinjunya ke tanah. Wajahnya yang kekar dipenuhi dengan kebencian dan frustrasi. Penguasa yang dia setia dan saudara angkatnya. Mengapa? Mengapa Anda harus membunuh saya bahkan dengan berkolusi dengan Wei Utara? Aku, Ling Xiao, selalu setia dan banyak wilayah Sky Bearing dimenangkan oleh ayahku. Dia bahkan telah mempertunangkan putri satu-satunya untuk menjadi selir kekaisaran Anda. Saya telah mengabdikan hidup saya untuk menjaga perbatasan Anda dan mengusir musuh Anda. Bagaimana keluarga Ling saya mengecewakan Anda? Mengapa? Mengapa?